Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatkur Rahman di sini akan mempresentasikan tentang proposal untuk rancang bangun sistem perizinan santri berbasis website di Pondok Pesantren Sirotul Fuqaha Ngundang Legi. Latar belakangnya kenapa ada website ini itu dikarenakan sistem perizinan yang sebelumnya di pondok ini itu masih menggunakan sistem perizinan secara manual, menggunakan belangko yang diisi secara manual kemudian diberikan kepada wali santri. Nah, untuk sekarang dilakukan pengembangan dengan adanya sistem perizinan perizinan santri yang berbasis website. Nah, jadi perizinannya nanti akan didigitalisasi melalui komputer atau perangkat smartphone. Jadi ini akan memudahkan dalam proses pendataan dan monitoring santri atau controlling terhadap santri yang sedang pulang atau masih dalam masa pulang, masa perizinan. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem perizinan santri yang berbasis website di pondok pesantren. Manfaatnya bagi penulis itu dapat menambah wawasan dalam merancang dan membangun sebuah sistem perizinan santri yang berbasis website. Yang kedua, dapat menambah motivasi untuk melanjutkan penelitian berikutnya. Manfaat yang berikutnya bagi lembaga yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Sirotul Fuqaha itu dapat memiliki sebuah sistem perizinan santri yang berbasis website yang dapat mendukung kinerja dalam proses perizinan santri dengan cepat dan akurat, sehingga lembaga bisa memantau perizinan santri yang ada di pondok pesantren. Nah, berikut landasan teorinya. Ada pengertian dari sistem perizinan santri, kemudian pengertian dari website, kemudian pengertian PHP, database, MySQL, kemudian pengertian metode waterfall, yaitu metode yang digunakan untuk SDLC-nya, kemudian ada flowchart atau diagram alur, kemudian ada use case diagram, ERD. Langsung menuju bab 3 yaitu tentang rancangan proyeknya. Yang pertama menuju rancangan sitemap. Sitemap ini adalah peta situs. Kalau yang saya tampilkan ini sitemap yang sudah berbentuk gambar. Nah, jadi sitemap untuk administrator itu yang pertama ada home atau dashboardnya, kemudian ada halaman kelola data. Kelola data itu ada data santri dan data asrama, kemudian ada halaman perizinan santri, log perizinan, role user, dan logout. Nah, kalau untuk sitemap dari user atau petugas itu ada 3. Yang pertama home atau dashboardnya, kemudian ada perizinan santri, log perizinan, dan juga logout. List halaman website untuk administrator itu ada halaman login, dashboard, kelola data santri, data asrama, perizinan santri, log perizinan, dan juga role user. Nah, untuk halaman bagi user atau petugasnya itu hanya ada 4. Ada login, dashboard, perizinan santri, dan halaman untuk log perizinan. Berikut perancangan desain sistemnya. Yang pertama ada use case diagram. Jadi administrator itu bisa mengelola data yang di dalamnya ada data santri dan data asrama. Kemudian bisa melakukan atau memberikan perizinan kepada santri. Kemudian bisa melihat log perizinan. Kemudian bisa mengganti atau menambah user yang ada di dalam sistem. Kemudian bisa logout. Nah, kalau yang kedua, user atau petugas itu hanya bisa mengakses 3 halaman, yaitu perizinan santri, log perizinan, dan juga logout. Kemudian ada activity diagram. Yang pertama, activity diagram untuk login. Jadi yang pertama, admin atau user itu harus menginputkan username dan passwordnya. Kemudian akan diverifikasi oleh sistem.
Jika sudah benar maka lanjut ke proses berikutnya. Kalau salah harus input username dan passwordnya lagi. Kalau sudah benar maka akan ditampilkan dashboard oleh sistem dan akan tampil halaman dashboardnya. Lalu selesai. Yang kedua ada activity diagram untuk kelola data. Nah, jadi yang pertama data santri dan data asrama itu akan ditampilkan oleh sistem. Nah, terus admin itu bisa menginputkan data santri dan juga data asrama. Kemudian setelah diinputkan, data tersebut akan ditampilkan oleh sistem dan disimpan oleh sistem ke dalam database. Sudah. Kemudian yang ketiga yaitu ada activity diagram untuk perizinan santri. Nah, jadi prosesnya yang pertama yaitu sistem akan menampilkan halaman perizinan santri, kemudian admin itu menginput data perizinan santrinya. Nah, kemudian oleh sistem akan ditampilkan data dari perizinan santri dan menyimpannya ke dalam database. Nah, kemudian admin ini atau usernya itu bisa memilih untuk menambahkan data lagi atau sudah selesai sampai di situ. Kalau sudah selesai maka prosesnya selesai. Maka kalau belum atau dia ingin menambahkan data perizinannya atau mengedit, maka prosesnya tetap sama. Mengedit data perizinan, kemudian oleh sistem akan ditampilkan data dan menyimpannya ke dalam database. Kemudian yang keempat ada activity diagram untuk log perizinan. Jadi log perizinan ini adalah halaman untuk melihat santri siapa saja santri itu yang masih dalam santri yang sudah pernah izin. Nah, sudah pernah izin. Jadi yang pertama sistem akan menampilkan data log perizinan semuanya. Kemudian admin atau user itu bisa mencari data santri siapa saja yang pernah pulang. Nah, kemudian oleh sistem akan ditampilkan data yang sudah dicari tersebut. Kemudian activity diagram yang kelima yaitu ada role user. Jadi yang pertama sistem akan menampilkan halaman untuk data usernya, kemudian admin itu menambah data user, kemudian oleh sistem akan ditampilkan datanya dan disimpan ke dalam database. Admin juga bisa memilih untuk menambah data user lagi atau selesai. Kalau menambah data lagi, prosesnya sama seperti yang sebelumnya. Yang terakhir ada activity diagram untuk logout. Jadi admin atau user ketika logout terus oleh sistem akan ditampilkan halaman login lagi di awal. Berikut untuk desain flowchartnya atau diagram alur. Jadi yang pertama ada halaman login, kemudian user atau admin menginputkan username dan passwordnya, kemudian divalidasi oleh sistem apakah sudah benar atau belum. Nah, kemudian user atau admin itu dapat memilih untuk menambah, mengubah, menghapus data santri dan asrama, atau menambah, mengubah data perizinan santri, atau menambah, mengubah, menghapus data user. Kalau sudah selesai apa yang sudah dilakukan, artinya sudah tidak ada keperluan lagi, maka user itu bisa logout dan selesai. Kurang lebih seperti itu flowchartnya. Kemudian ini untuk ERD-nya, jadi ada dua entitas, yaitu ada entitas santri dan juga user, dan hari ini mengurus. Kemudian untuk sistem requirement atau kebutuhannya, untuk hardware-nya dalam membangun sebuah sistem informasi ini itu diperlukan beberapa bahan pendukung, diantaranya laptop. Nah, laptop yang saya gunakan yaitu di sini Toshiba Satellite Pro.
Untuk prosesornya Intel Core i3, harddisk 500 GB dan RAM-nya 4 GB. Untuk software yang saya gunakan, bahasa pemrogramannya itu menggunakan HTML, CSS, dan PHP yang versi 8. Terus DBMS-nya menggunakan MySQL, text editornya menggunakan Sublime Text 3. Untuk browsernya menggunakan Microsoft Edge. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.